Ya, Lukas, memang guru spiritual itu memang sangat diperlukan. Karena kalau misalnya nanti itu kita belajar spiritual tanpa ada bimbingan guru, mungkin nanti akan malah menyesatkan diri kita. Apa benar memang begitu? Harus didampingi seorang guru Saya spiritual. analogikan aja ya Mas ya, Siap. biar enak gitu. Makanya ini kan juga mumpung nanti teman-teman juga mendengarkan, karena banyak teman-teman yang menceritakan tentang fenomena beliau berlatih dan ditanyakan ke saya, itu kan juga secara etika saya jawab pun saya salah, karena saya bukan guru beliau. Betul. Kan yang harusnya menjawab itu adalah guru beliau kan gitu, karena beliau yang memberikan jalan itu. Ibarat analoginya gini, kita sama-sama pergi ke Arjuna. Seorang guru itu ibarat adalah porter, guidance. Tergantung di mana kita pos-posnya. Saya mau lewat Lawang nih, naiknya, monggo. Saya mau lewat Cangar, monggo. Saya mau lewat Tretes, monggo. Seorang guidance itu akan tahu posisi jalan yang akan dia tempuh, hingga dia bisa memberikan satu apa istilahnya rambu-rambu bagi kliennya kan gitu. Bagi pejalan. Pejalan. Ya kita anggap ini klien untuk naik gunung lah. Ya, pendaki. Seorang guru akan tahu bahwa oh ini nanti kita akan di pos 1, kita berhenti dulu, kita minum. Jangan di sini karena keindahan itu ada di puncak. Ayo jalan lagi. Seorang pembimbing itu gitu, dan dia tidak memberikan satu fenomena wah di sini akan bagus ini enggak. Dia hanya menyiapkan bahwa jalannya bukan ke situ, ke sini loh. Oh jalannya itu bukan ke sini loh. Tapi sensasi yang dia dapat dalam perjalanan itu hal yang paling mahal bagi seorang pejalan. Artinya adalah satu pengalaman itu. Apa bedanya sama kayak misalnya gini, saya udah di puncak nih, saya cerita ke sama Mas, puncak itu indah, nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Kalau nggak mengalami, dan terkadang kita ini sekarang banyak orang-orang yang suka menjadi bewa aja, mendengarkan ceramah, ini salah gitu. Makanya kan istilahnya kan beo spiritual itu kan sudah mulai banyak. Iya. Nah, dia tidak pengalaman langsung. Nah, ini pun ketika saya ngobrol sama Kang Asmun, beliau juga sama bahwa saya ini bukan guru, saya itu cuma guidance gitu. Ya saya cuma nemenin teman-teman aja. Apakah ketika sampai di sana itu urusan teman-teman. Jadi apa yang teman-teman rasakan di sana, silakan teman-teman alami sendiri, silakan cerita sendiri. Kayak gitu. Berarti guru spiritual itu memang hanya bisa menunjukkan jalurnya, rute-rutenya. Iya. Untuk pengalamannya biar nanti pelakunya sendiri yang merasakan. Iya. Menyaksikan dan merasakan ya. Iya, jadi ya memang kita nggak bisa ngeklaim. Jadi kayak misalnya Kang Ais itu nggak pernah langsung doktrin bahwa ini itu gini, nggak pernah. Beliau memberikan kita ruang untuk berpikir. Jadi makanya saya kagumnya sama beliau itu gitu. Walaupun beliau nggak mau disebut guru, dia bagi saya beliau adalah guru saya gitu. Dan akhirnya disitulah kita sebetulnya permasalahan itu kan gini Mas. Ini juga saya sampaikan yang mumpung di sini. Kebanyakan kita itu tidak benar-benar siap untuk berguru. Artinya banyak kita itu berguru itu hanya memuaskan nafsu onani pemahaman kita. Saya sudah paham nih seperti ini. Kata misalnya saya berguru awal di Mas Hendra gitu. Nah Mas Hendra menceritakan tentang fenomena pemahaman. Saya serap tuh. Saya ketemu seseorang lagi. Pak saya mau berguru gitu. Sebetulnya dia tidak benar-benar berguru, dia hanya membandingkan pemahamannya aja. Apakah benar Mas ini akan seperti ini, seperti ini? Saya kok merasakan gini, saya kok ngerasa udah sampai sini ya, gini. Jadi sebetulnya yang percuma, kita hanya memuaskan nafsu ego mereka. Makanya disitulah saya pasti mengambil jarak. Bahwa saya juga tidak mau membawa diri saya pada sirkulasi itu juga. Artinya bahwa ya monggo, ketika itu dianggap Bapak menjadi baik istiadat Bapak itu, Bapak merasa bahwa Bapak udah sampai dan itu membawa Bapak perubahan dalam perilaku Bapak, silakan teruskan. Jadi saya tidak mau berdebat, capek. Iya, karena nanti itu percuma juga, karena tidak akan ketemu itu ujungnya. Sama kayak ada fenomena tertentu itu Mas, waktu kita diskusi ini. Saya menceritakan tentang fenomena level-level dimensi. Lalu ada seseorang bertanya gini, Mas, saya waktu meditasi itu saya melihat saya berada di suatu tempat masjid yang sangat besar gitu.
Lalu habis itu saya kembali lagi, terus saya tanya sama guru saya. Habis itu guru saya mengajarkan bahwa ada orang jahat di belahan dunia lain gitu, istilahnya di negara lain. Nah sama guru saya suruh mukul jantungnya gitu katanya. Nah waktu saya pukul dia langsung nggak ada, meninggal gitu. Nah dia bercerita, ketika saya mendapatkan satu karoma seperti itu, berarti saya sudah di level singular gitu, kata beliau. Berarti saya sudah sampai ke sana gitu. Saya bilang gini, oke Pak, menurut saya ini saya ceritakan aja. Ketika kita berada di alam mulk 7 dimensi ini, yang kita sebut sebagai fisik, eterik, astral, mental, spirit, spirit, itu fenomenanya banyak. Banyak jebakan-jebakan fenomena. Tapi kalau Bapak berbicara di singular, itu sudah tidak ada siapa-siapa. Hakikat la ilaha illallah itu di situ. Sudah tidak ada diri, tidak ada alam semesta, tidak ada Tuhan. Yang ada hanya Allah. Nah, ketika berada di level itu, Bapak merasa Bapak bisa traveling kemana-mana, pertanyakan lagi, saya tidak mau menjawab itu. Berarti itu konsep yang mereka pahami tentang singularitas. Mungkin akhadia kalau dalam konsep agama mungkin punya persepsi yang nggak sama, karena kan subjektif sekali karena kayak itu. Makanya kan saya ngobrol ke teman-teman dalam proses internalisasi saya dulu. Saya itu belajar seperti ini itu untuk memahami bahwa Allah sendiri menceritakan bahwa kita harus mengimani hal-hal gaib. Saya coba koreksi, apa sih yang sebetulnya gaib? Kalau jin ada yang bisa melihat, berarti dia tidak gaib karena ada seseorang yang bisa melihat. Kan gitu Pak prosesinya ya. Nah akhirnya saya menyadarin bahwa tidak ada yang gaib kecuali yang maha gaib, puncak dari gaib ya. Nah setelah saya mempelajari lagi bahwa ternyata semua itu gaib, yang nggak gaib cuma satu, yaitu Allah. Nah ini saya memahami dari esensi la ilaha illallah. Jadi ternyata diri kita ini gaib. Sebetulnya kalau misalnya kita pahami diri kita ini nggak pernah ada. Satu partikel itu dianggap ada ketika ada yang mengamati. Ketika kita sepakat diri saya nggak mengamati sampai tidak akan pernah eksis. Tidak ada. Jadi adanya alam semesta ini karena ada yang mengamati. Siapakah itu kan gitu? Ya kita mencari istihad aja kita. Nah itu kembali ke celaka Anda berarti. Ya kan akhirnya gitu. Kan makanya kan ada berbeda memang. Ketika diamatin dengan tidak diamatin memang berubah. Beda, memang berubah. Ketika dia tidak diamati dia akan berbentuk gelombang. Ketika dia tidak diamati dia menjadi partikel. Iya. Kan unik tuh. Ada satu penemuan yang lucu gitu. Ini menarik. Ada satu kotak kucing dimasukkan ke situ. Betul. Ditutup, dikasih radioaktif. Betul. Terus ditanya, kucing ini hidup atau mati? Loh, ini masih mungkin dia bisa hidup bisa mati. Coba kita buka, loh mati. Itu karena kamu buka. Iya. Coba kalau kamu buka. Masih ada 2 kemungkinannya kan itu. Kan unik itu. Nah makanya itu kan kita ini berada di level ketidakpastian dalam alam human skill. Alam kehidupan kita ini tidak pernah pasti. Jadi yang pasti itu adalah makrokosmos dan mikrokosmos. Alam semesta, bumi mengitari matahari dan planet-planet itu tidak mungkin tidak pasti. Sepersekian detik aja dia terlambat, hancur semua tatanan. Partikel ketika dia tidak saling berikatan, rontok. Tidak akan eksis fisik kita, materi kita. Tapi di alam kita itu tidak ada yang pasti. Maka kita akan disuruh berusaha terus. Nah itulah mengapa kita harus mensenderkan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang tanpa daya dan upaya. Karena kita nggak punya apa-apa sebetulnya. Iya. Segala pinjam. Dan memang kita tidak pernah ada. Kan kembali ke situ. Iya. Makanya kan istilahnya kalau di Jawa itu ada satu filosofi yang unik. Mati sak jeroning urip. Nah, matilah sebelum mati kamu, maka kamu akan tahu bahwa kematian tidak pernah ada. Gini Mas Ori, mumpung masuk ke situ. Jadi luas ya. Ini yang dimaksud mati itu mati yang kayak apa? Mungkin Mas Ori kan bisa menjelaskan nanti mengupas itu. Jadi kan artinya kan gini bahwa ketika kita menyadarin bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh dari probabilitas gelombang, artinya kita adalah oneness tunggal. Jadi yang disebut saya sendiri, saya ini saya lokal, aku lokal.
Kalau kita bicara aku besar, ya kita adalah satu kesatuan yang utuh. Keterjebakan kita kena materi ini. Jadi prinsipnya makanya itu kan nyambung nanti ke Kundalini ya. Artinya bahwa aku ciptakan engkau dari tulang sulbi dan aku matikan engkau lagi dari tulang sulbi, aku bangkitkan lagi dari tulang sulbi. Bahwa Kundalini itu adalah satu-satunya sarana untuk kita masuk ke alam singular atau alam ketiadaan. Tapi saat ini Kundalini itu menjadi dangkal. Kalau kita bicara tentang Kundalini, paling kan orang-orang ngobrol soal kesaktian. Iya. Bahwa kamu bisa ini, Bisa Kundalini ini, bangkit, bisa itu. ini Kundalini bangkit. Enggak, di situ wilayah Kundalini. Kan jadi transportasinya akan menjadi turun. Penyempitan makna, iya. Ya, jadi kan harusnya kita naik pesawat itu melihat ruang angkasa gitu. Tapi kita hanya lihat comberan, kan sayang. Jadi pesawat tidak untuk diterbangkan, tapi didorong. Kan sayang itu maknanya, turun drastis. Makanya kan di situ saya bilang bahwa Kundalini itu adalah satu-satunya aset, sarana untuk kita mengalami satu dimensi yang disebut dimensi kosmik. Singularity itu hanya dipakai untuk Kundalini. Cakra itu akan hancur, karena unsurnya nggak akan bisa. Nah, bagaimana cakra ini berfungsi? Itu berfungsinya ketika Kundalini bangkit, dia akan memakai pijakan psikolopus atau ida pinggala itu sebagai jalannya untuk naik ke atas. Ketika struktur itu tidak kuat, dia akan sindrom. Makanya itu bahaya sebetulnya. Ada cerita juga yang mengalami ketika belajar Kundalini itu malah sakit parah. Itu memang apa? Gimana penjelasannya, Mas Ori? Kundalini itu ketika dia naik ke atas, dia kalau bahasa Einstein itu dia memakai E sama dengan MC kuadrat. Kecepatan cahaya dikuadratkan, materi pasti akan lentur dan dia akan melebur. Makanya ketika seorang itu tanpa adanya pembimbing, seorang mursyid yang pernah melampaui itu, pilihannya cuma dua kok ketika Kundalini bangkit. Kalau dia nggak lebur, dia akan gila. Karena pikiran tidak mampu menyerap fenomena semesta. Nah, kebanyakan itu uniknya itu gini ya. Bukan saya mendiskreditkan. Mungkin bisa jadi karena pandangan saya yang salah gitu. Banyak teman-teman dari ini kan cerita, Mas Kundalini saya udah bangkit gitu katanya. Yang saya pernah ceritakan. Oh iya, berarti pernah mengalami kegilaan spiritual, saya bilang gitu. Karena pasti fenomenanya adalah bagaimana dia menggilain semesta ini bahwa ada yang menciptakan. Maka dia akan mencari esensi itu. Siapa yang menciptakan? Maka dia akan dianggap orang lain itu gila. Gila itu bukan gila kayak di jalan ya. Tapi bagaimana pola pikirnya itu tidak mampu menerjemahkan fenomena. Oke ya. Terus dia bilang, "Duh, kalau gila seperti itu sindrom," katanya. Nah terus gimana? Tubuh saya ini bisa menampung 10 jin. Udah noise menurut saya. Kundalini itu bukan fungsinya untuk itu. Saya ini bisa terbang, bisa ini. Itu bukan itu Kundalini itu. Kundalini itu ketika orang aktif Kundalininya, pasti yang dibicarakan adalah esensi tentang kehidupan. Nggak mungkin enggak. Kalau dia hanya terjebak pada materi, perlu dipertanyakan. Jadi perlu dipertanyakan. Kalau terjebak dalam materi, perlu dipertanyakan. Ya iya. Karena pasti arahnya dia bagaimana materi ini dia rohanikan. Dia haluskan. Padahal itu bertentangan ya, sifatnya. Ya kalau kita bicara Kundalini ini kan super power, super ego sebetulnya, super energi besar gitu. Nah ego itu makanya saya bilang bahwa kita itu tidak untuk mematikan ego kita. Ego itu anugerah karena itu kendaraan.